Halo guys, bertemu dengan aku Faisal dan kali ini aku bakal ya tebak-tebakan lagi. Ya, aku udah dapat ini. Jadi let's go. Dapat info, beberapa penjahat kabur ke luar negeri naik pesawat. Sayangnya, tak ada yang tahu seperti apa rupa mereka atau seberapa besar kelompok itu. 4 orang mencurigakan ditangkap dan bagasi mereka diperiksa. Kamu bisa mencari tahu yang tidak bersalah? Oke, tebak dulu. Sepertinya yang tua itu. Untuk apa cowok pelontos membawa sampo? Dan kenapa orang yang seharusnya buta ini membawa senter? Terus itu ada pasta gigi, tapi sikat giginya mana? Sepertinya cuma orang di kiri yang bukan penjahat. Anissa mengajak teman-temannya menginap seminggu di rumahnya. Mereka seru-seruan di sana. Sehari sebelum pulang, badai mengerikan terjadi. Hujan turun deras, angin kencang menjatuhkan pohon, merobohkan tiang listrik dan membuat listrik Semua Keesokan paginya, cuaca sudah membaik, tapi Anissa sadar cincin berlian favorit pemberian neneknya bertahun-tahun lalu menghilang. Dia meminta semua temannya berkumpul di ruang tamu. Salah satu barang paling berhargaku hilang. Bisa tolong sebutin apa saja kegiatan kalian kemarin? Megan menjawab, dia seharian membaca di kamar. William bilang, aku latihan main gitar listrik di garasi. Mary bilang ke Anissa, dia tidak tahu seperti apa bentuk cincinnya. Anissa langsung tahu siapa pencurinya. Bagaimana denganmu? kayaknya aku tahu ini. Lah, kan ini belum disebutin. Barang berharga apa? Yang pasti yang ini, yang kanan. Siapa namanya? Bagus. Oke. Kemarin listrik padam, berarti William tak mungkin main gitar listrik. Dan Anissa sama sekali tidak bilang kalau barang pentingnya adalah cincin. Jadi gimana Mary bisa tahu? William dan Mary pasti sekongkol mencuri cincin Anissa. Seorang manajer toko perhiasan menelpon polisi. Tolong! Teriaknya, tokoku dirampok. Saat petugas tiba di tempat, si pelapor tak ada di sana. Tiba-tiba mereka mendengar seseorang menggedor pintu. Awalnya mereka tidak melihat pintu itu karena letaknya di sudut ruangan. Saat dibuka, ada seseorang di dalamnya. Ternyata si manajer. Seseorang menyekapku di sini. Pasti ini ulah asisten toko. Petugas mintanya memanggil semua karyawannya dan mereka mau mengadakan interogasi. Sebentar, ponselku hilang. Oh, ini dia, kata si manajer. Sebelum si manajer sempat menekan nomor, petugas langsung menangkapnya. Kenapa? Dia kira handphone dia hilang. Kalau dia disekap di ruangan, tapi ponselnya di counter depan, mana mungkin dia bisa menelpon polisi? Detektif polisi Thomas Davis sedang menyusur jalanan pada malam musim dingin. Tiba-tiba, dia melihat seseorang bertopeng hitam menyelinap keluar lewat jendela. Orang itu membawa 2 kantong besar. Sang detektif menyadari dia pun memilih orang di kantong itu, tapi dia membelok dan menghilang. Thomas yakin si penjahat bersembunyi di salah satu rumah ini. Tapi yang mana? Pastinya bukan rumah di kiri, ada terlalu banyak orang di sana. Tidak ada jejak kaki di salju yang mengarah ke rumah sebelah kanan. Berarti rumah ini sudah lama tidak ditempati. Artinya, rumah yang di tengahlah tujuan penjahat itu. Nathan diam-diam ke rumah pada pukul 8 malam untuk bertemu pacarnya. Dia kira aksinya sudah sangat hati-hati dan senyap, tapi seluruh keluarganya mengetahui rencananya. Mereka tahu diam-diam keluar rumah pada pukul 8 malam untuk bertemu pacarnya. Dia kira
Hatinya sudah sangat hati-hati dan senyap, tapi seluruh keluarganya mengetahui rencananya. Mereka tahu Nathan akan pulang tengah malam. Mereka pun minta salam. Orang pertama yang melihat Nathan memanjat pagar menjadi pemenangnya. Hadiahnya, si pemenang tidak perlu mengerjakan urusan rumah selama 1 minggu. Agar tidak mengantuk, ayah Nathan menyalakan TV. Kakek Nathan memilih membaca buku di ruang tamu, neneknya ke dapur untuk membuat pizza. Dan ibu Nathan masuk ke kamar, duduk di lantai, dan mulai bermeditasi. Siapa orang pertama yang akan melihat Nathan saat dia pulang? Seharusnya kan Ibu Nathan, matanya akan terbiasa melihat dalam gelap sehingga lebih jeli dibanding yang lain. Saat keluarga dengan 2 remaja berlibur ke tepi laut, mereka menginap di bungalow kecil tak jauh dari pantai. Awalnya semuanya seru, tapi di hari kedua liburan, anak lelaki keluarga itu hilang. Polisi menangkap 4 tersangka. Mereka mengundang keluarga ini untuk melihatnya dan siapa tahu ada yang ingat sesuatu. Tanpa butuh waktu lama, si ibu anak itu langsung tahu siapa adalah hilangnya putra kesayangannya. Apa kamu tahu? bentar. Kok kayaknya yang ketiga ya? Kok mencurigakan banget ya? Tentu si cowok yang memakai topi bisbol anaknya. Carlos, pewaris harta segunung, ditemukan pingsan setelah pesta semalam suntuk. Adiknya Sarah menemukannya di kamar mandi. Carlos tergeletak di lantai, nyaris tanpa tanda-tanda kehidupan. Sarah langsung menelpon ambulans dan polisi. Carlos dibawa ke rumah sakit dan dokter menyelamatkannya, tapi dia belum siuman dan tentu tak bisa bicara. Saat ditanyai polisi, Sarah bilang kakaknya merasa pusing lalu ke kamar mandi untuk cuci muka. Tak lama, dia mendengar suara dan memeriksa kondisinya. Carlos pasti terpleset dan kepalanya terbentur wastafel. Setelah petugas polisi mendengar cerita ini, adik Carlos langsung ditangkap. Kenapa? Gimana dia tahu ya? Kan bisa di luar. Pertama, ini terjadi saat pesta yang berisik. Mana mungkin Sarah mendengar suara mencurigakan. Dan Carlos juga tergeletak jauh di wastafel yang ada di sisi lain di kamar mandi. Dasar adik zero akhlak. Lihatlah pemandangan ini dan coba tebak siapa yang berasal dari masa depan. Dia kenapa pegang senter ya? Senter kan yang zaman baru ke zaman purba. Oke, aku yakin belum ada senter di zaman batu. Semua pegawai kantor ini, Jessica, Brian, Tersia, Santo, dan Roy, memakai kulkas di dapur untuk menyimpan makan siang. Di hari Jumat, Jessica membuka kulkas untuk mengambil bekal sandwich isi keju dan daging yang dia bawa dari rumah. Tapi ternyata hilang. Seseorang memakan makan siangnya. Tapi siapa? Kayaknya aku tahu lagi nih. Ini kenapa ada jus sama ada ya? Ini apa namanya ya? Piring gitu ya. Tadi sandwichnya itu ada piringnya kan? Kayaknya itu sih. Pasti bukan Brian. Ada payung basah di dekat mejanya. Dia baru saja masuk. Teresia vegan, dia tidak makan keju ataupun daging. Roy sedang diet dan sandwich milik Jessica jelas tak akan menggodanya. Berarti Santo yang mencuri sandwich Jessica. Dasar nakal. Saat Johan sampai di ruang kerja, dia melihat berangkasnya dibobol. Semua uang dan dokumen pentingnya hilang. Dia segera menelpon temannya, Detektif Chandra. Saat detektif tiba, Johan berkata, "Pasti ini ulah salah satu pegawaiku. Mereka pasti mengambil kunciku dan membuka berangkas." Chandra menginterogasi 3 orang yang bekerja untuk Johan.
Wah bilang, kau gak pernah lihat berangkas itu. Dan pastinya gak tahu juga yang mana kuncinya. Aiman bilang, aku asistennya Johan dan punya kunci serep berangkasnya. Tapi aku baru saja pulang dari liburan. Dan Yuliati bilang, aku gak punya bukti, tapi bukan aku pelakunya. Siapa yang berbohong? Ini yang ketiga sih. Aku nggak pernah bukti. Wawan, tidak ada yang bilang berangkasnya bisa dibuka pakai kunci biasa dan bukan kunci kombinasi. Jadi, dia tahu dari mana? Seseorang membeli koleksi kaos mahal di toko pakaian desainer. Si manajer bilang ke penjaga keamanan, waktu dia cuma setengah jam untuk menemukan si pencuri. Kalau gagal mencari pelakunya, kamu dipecat. Si penjaga keamanan pun bergegas menonton rekaman CCTV. Untungnya, dia berhasil mengetahui siapa pencurinya sebelum waktunya habis. Tapi, apa kamu tahu siapa pelakunya? Bentar. Itu kenapa ada orang yang mau ngambil kain? Pelakunya pria bersweater biru gelap. Perutnya tiba-tiba membesar setelah berjalan-jalan cukup lama di toko. Curiannya pasti ada di bawah sweater. Lihatlah situasi ini dan coba cari tahu apa yang salah. Tahu? Pantulan di cermin terbalik total. Saat sedang berlayar keliling dunia, kapal pesiar Tatan terjebak badai mengerikan. Di tengah badai, kepala Tatan terbentur tiang dan dia pingsan. Saat siuman, dia sudah berada di pantai. Penduduk lokal yang tampak tak ramah sudah mengepungnya. Tatan pun langsung tahu mereka tak suka kedatangan tamu asing. Mereka menawarkan Tatan 3 pilihan. Dilempar ke gua penuh tarantula, diceburkan ke lubang penuh kalajengking kuning, atau memaksanya bertemu singa-singa lapar. Apa yang harus dipilih Tatan agar selamat? Dia harus memilih tarantula. Meski bentuknya mengerikan, tapi tarantula biasanya tidak berbahaya bagi manusia. Biasanya ya. Kapten Jack adalah bajak laut yang ditakuti karena telah merampok ribuan kapal. Dia melakukannya hanya dengan satu trik kecil. Trik ini memungkinkannya mendekati setiap kapal dari negara manapun sehingga bisa melompatinya. Trik apa ya kira-kira? Ke atas terus. Ketika masuk. Kapten Jack punya koleksi bendera berbagai negara. Alih-alih menggunakan Jolly Roger, bendera hitam yang mengerikan itu, dia mengibarkan bendera negara tempat kapal itu berasal, jadi tak ada yang curiga. Dari situasi berikut, mana yang kesempatan selamatnya lebih tinggi? Saat kamu jatuh dari gedung 10 lantai, atau saat kamu bertemu beberapa ular galak yang mengerikan? Ular-ular itu mungkin tidak berbisa, jadi tak akan berbahaya bagimu.